Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama 24 jam terkini. Terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat yang tetap mendukung channel kami melalui informasi update untuk kita terkinikan. Hasil dari jpnn.com. Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Maluku Utara, Said Amir, pesimistis masuknya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam program legislasi nasional akan membawa perubahan. Dia malah khawatir hal tersebut hanya dijadikan alat politik untuk meraup suara honorer yang saat ini jumlahnya 2 juta lebih. Revisi Undang-Undang ASN itu setiap tahun selalu masuk prolegnas. Nihil kan hasilnya? Makanya jangan sampai honorer tertipu lagi, kata Said Amir kepada jpnn.com Kamis 6 April 2023. Dia meminta honorer K2 dan non-K2 untuk berpikir jernih, menyelesaikan 300 ribuan honorer K2 saja sampai saat ini sulit, apalagi 2 jutaan. Said menilai DPR RI dan pemerintah sudah paham betul sifat honorer. Ketika gencar melakukan perlawanan, maka politik adu domba diberlakukan. Contohnya, honorer K2 yang sebelumnya sangat solid dipecah belah. Akhirnya semangat untuk memperjuangkan status PNS turun ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Coba seandainya semua honorer K2 kompak menolak P3K. Mungkin sudah ada regulasi untuk honorer K2 menjadi PNS. Seperti guru bantu DKI Jakarta yang diangkat PNS pada tahun 2015, tuturnya. Bagi Said, masuknya revisi Undang-Undang ASN dalam prolegnas 2023 hanya nyanyian semu, enak didengar, tetapi menyakitkan tenaga non-ASN, terutama honorer K2 teknis. Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, honorer K2 teknis tidak diberikan kebijakan afirmasi, padahal mereka sudah mau menerima P3K. Dia menegaskan, prolegnas bukan jaminan revisi Undang-Undang ASN selesai pada tahun ini. Bahkan bisa saja melompat pada tahun 2024-2025 dan dimulai kembali dari nol, karena pemerintahan sudah berganti. Demi pemilu, revisi Undang-Undang ASN dimasukkan prolegnas. Tetapi yakinlah, pasti tidak akan tuntas. Itu drama DPR RI, agar bisa terpilih lagi tahun 2024. Kami honorer K2 paham betul, ucapnya. Dia pun menghimbau kepada politikus di DPR RI, jangan mencari simpati, agar terpilih lagi di tahun 2024. Honorer sudah muak dengan sikap anggota DPR RI. Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Rianto Agung Subekti atau sering disapa Kang Itong. Dilansir dari jpnn.com edisi tanggal 26 Januari 2022, Ketua DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori 2, Rianto Agung Subekti, menuding sejumlah oknum anggota dewan memanfaatkan mereka agar menang dalam pemilu. Honorer selalu menjadi bahan politisasi anggota dewan. Akibat politisasi itu, kata Itong, sapaan akrab Rianto Agung Subekti, honorer K2 yang tadinya kuat akhirnya tercerai-berai dan sulit disatukan kembali sampai saat ini. Dia mengaku sering menyampaikan kepada para pentolan forum honorer agar jangan mudah terjebak dan terprovokasi dengan oknum anggota dewan dari partai apapun. Selama ini, honorer K2 dijadikan alat politik demi kursi empuk yang ada di gedung dewan. Apapun caranya, asal harapan serta cita-cita mereka bisa tercapai, kata Itong kepada jpnn.com. Dia melihat rencana penghapusan honorer pada tahun 2023 juga termasuk isu menjelang tahun politik.
Isu ini sengaja diangkat agar muncul orang-orang yang akan memberikan janji-janji lagi kepada honorer. Honorer, kata Itong, diberikan janji dan harapan untuk mendapatkan suara di pemilu 2024. Namun, seperti yang sudah terjadi selama ini, begitu kedudukan sudah diraih, janji untuk mengangkat honorer menjadi PNS maupun P3K dilupakan. Dia menegaskan, para honorer hanya menjadi sasaran empuk untuk dijadikan objek penderita. Katanya, siap membela rakyat, khususnya para honorer. Tetapi pada akhirnya, setelah duduk di DPR RI, semuanya seperti kacang lupa kulitnya, ucapnya. Honorer yang dulu telah berkontribusi mendulang suara di pileg, tambahnya hanya dianggap permen karet, habis manis sepah dibuang. Itong mengungkapkan para pejuang honorer tidak banyak yang menyadari kalau selama ini telah diadu domba sesama teman sendiri oleh oknum anggota dewan yang notabene dari partai penguasa. Coba perhatikan siapa anggota dewan yang ada di balik forum-forum honorer yang hampir 9 tahun perjalanan perjuangan ini justru hanya menimbulkan kegaduhan dan keributan. Akhirnya honorer tercerai-berai. Itong enggan menyebutkan nama anggota dewan dan dari fraksi partai apa mereka. Yang pasti, kata dia, ini fakta karena honorer kedua sulit disatukan kembali karena masing-masing terlalu mengedepankan egonya. Mereka merasa dirinya sudah dipercaya anggota dewan dari partai penguasa. Itulah yang menyebabkan persatuan dan kesatuan serta kekompakan perjuangan honorer sulit untuk dibangun kembali. Pungkas Itong. Demikian informasi update yang telah kita terkinikan. Semoga sahabat dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sampai jumpa pada informasi update berikutnya yang akan kita terkinikan.